Penjelasannya ada ya, tapi kita tidak ingin mau menyamakan, kita pakai akal aja dulu, karena kan setiap janin yang dikandung oleh manusia itu dia udah bisa bergerak di dalam janin itu, dia sudah ada roh, dia sudah hidup di dalam janin gitu loh bang, karena kalau tanpa roh dia nggak mungkin bisa bergerak di dalam janin itu kalau menurut pikiran abang sendiri bagaimana, kok janin itu kok bisa bergerak dia? Apakah siapa yang menggerakkan dia? Apakah dia punya roh atau tidak? Menurut abang nih. Ya, sekarang konsep biologis manusia kan Pak, ketika dia sudah menerima sari makanan dia udah hidup. Manusia kan gitu. Dan ketika iya, ini waktu di dalam janin loh yang kutanya. Dalam rahimnya pasti ada roh. Soalnya nggak ada konsep itu. Kalau di Quran bagaimana Pak penjelasannya? Ya kalau penjelasan di Al-Quran ada itu tentang kelahiran, ada tentang janin di dalam rahim itu ada. Cuman kalau di Bible kan nggak ada. Cuman saya nggak nanya detailnya, yang abang tahu saja. Orang yang di dalam janin itu kan dia sudah bergerak. Orang sering dipegang umat bergerak nih, bergerak tuh kan kalau dipegang perutnya kan gitu. Nah menurut abang yang di dalam janin ini udah punya roh nggak? Kalau belum punya roh, kenapa dia bisa bergerak? Itu pertanyaan saya. Oh begitu ya. Harusnya dia harus sudah mempunyai roh loh. Orang dia udah memang hidup di dalam janin kok. Bisa juga punya roh. Makanya dengan ada pertanyaan tadi, kalau kau bilang tadi roh Allah itu bersama dengan diri Yesus, waktu dia di dalam kandungan itu rohnya ikut kan? Ya kan? Nah berarti roh Allah ini berada di dalam janinnya Bunda Maria bersama Yesus, karena Yesus ini kan jasad, tanpa roh dia nggak bisa hidup. Betul? Nah sebelum Bunda Maria ini melahirkan Yesus kan dikandung dulu nih si Yesusnya bersama roh Allah tadi. Ya kan gitu. Bunda Maria apakah dia menyembah kandungannya? Assalamualaikum, minal izin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wa faizin. Allah itu apa cuma satu Pak? Apakah ketika dia diam di dalam janin itu terus alat sudah tidak ada lagi, cuma diam di situ? Terus roh Allah yang kau maksud Tuhan itu adalah roh itu merujuk kepada siapa sih sebenarnya? Ya, perkataan Allah. Oh roh itu perkataan Allah. Ya Allah kan adalah roh. Iya, Allah itu adalah roh, jasadnya Yesus, kan gitu. Ya. Nah, sekarang rohnya Yesus ini adalah rohnya Allah, menyatu di dalam diri Yesus. Maka dikandung oleh Bunda Maria sebelum dia dilahirkan, kan begitu. Nah, waktu Bunda Maria ini mengandung Yesus, Bunda Maria ini menyembah siapa? Ya, menyembah Allah. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Nah, berarti menyembah kandungannya kan? Menyembah kandungannya. Bagaimana menyembah kandungannya?
Berarti roh Allah ini nggak ada di dalam kandungannya. seolah-olah Allah itu terperangkap dalam janinnya gitu Pak. Terus roh Allah ini di mana? Jadi sekarang perkataan Allah itu bagaimana kita mau capai akal mengenai Allah? Tadi kau bilang roh Allah berada di dalam diri Yesus, gimana sih? Iya, bagian dari Allah, roh Allah, zat yang Bagian sama dari dengan Allah. Allah. Tapi apa Allah Berarti- begitu dia masuk di janin apa cukup sampai di situ? Berarti Allah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi di tempat lain. Berarti itu udah jadi dua pribadi bang. Ya kan kata Pak Robert kan begitu, dua pribadi kan. Iya, udah jadi dua pribadi itu. Tapi satu hakikat, zatnya tetap Allah. Berarti antara Allah dan Yesus itu sudah berbeda bang. Kalau analoginya seperti itu. Iya, sekarang begini Pak, kalau kita mau capai akal Allah itu dengan akal, seolah-olah kalau Allah udah diam di sini berarti Allah nggak bisa ngelakuin di tempat lain gitu, nggak bisa hadir di tempat lain begitu. Bisa bang. Tapi kalau yang tadi Anda bilang rohnya Allah itu sudah ada dalam diri Yesus. Ini bicara sudah ada bang, sudah ada dalam diri Yesus. Berarti Anda yang membatasi bang. Kalau bagian atau pemberian bisa masuk bang, lain cerita lagi itu. Iya kan udah saya. Tapi kalau Allah itu sendiri yang masuk ke dalam diri Yesus, Allah itu sendiri bang, Iya, yang masuk dalam diri Yesus, itu lain lagi. iya kan kalau konsep Kristen kan firmannya Allah yang diam itu dia. Ya, firmannya kan, Nah, firman itu apa? dengan Allah itu sendiri, Perkataan, kan? Perkataan. perkataan kan, Iya. sudah menjadi, Iya, sudah menjadi manusia. sudah menjadi manusia. Makanya ketika Berarti sudah zaman- terpisah dong antara perkataan dan Bapa itu sendiri sudah terpisah dong. sudah terpisah, bisa dikatakan bisa terpisah karena ketika zaman Yesus kan Bukan bisa dikatakan bang, ketika menjadi berarti terpisah bang. ya ketika zaman Yesus kan Allah nggak pernah berfirman kepada Yesus. Gimana? Ketika zamannya Yesus itu kan Allah nggak pernah berfirman kepada dia. Oh nggak pernah berfirman lagi. Nggak ada. Terus yang Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu siapa yang memberikan firman kepada Yesus? Bersama dengan Yesus dia panggil 12 muridnya Pak jadi saksi dia kan berarti. Betul. Segala firman, kata Yesus ini. Harusnya kalau memang Allah berfirman kepada Yesus dia akan sama dengan di perjanjian lama yang tulisan di perjanjian lama. Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada. Tetapi zaman Yesus kan nggak ada karena ada 12 murid yang setiap hari sama dia. Harusnya itu Oke. dipakai sebagai saksi. Oke, coba. Oke. Saya ikut bang. Gak apa-apa bang, saya terima itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kalimatnya simak baik-baik ya bang. Segala firman yang telah engkau berikan. Sampai situ dulu bang. Engkau itu merujuk pada siapa? Bang Asjam. Lanjut ya. Silakan dulu Pak. Silakan bang. Segala firman yang telah engkau berikan itu engkaunya merujuk pada siapa bang? Lanjut bang Asjam. Ya bang Antasena, Iya, iya. monitor. Nah, Bang? Iya tadi kan saya bertanya nih, Nah, segala firman yang telah engkau berikan, saya sampai situ dulu bang nih. ya. Engkaunya itu merujuk pada siapa? Lanjut dengan bang Asjam ya. Kan dia berbicara. Anda, ya tadi kan Anda menarasikan bahwa setelah ada Yesus, Allah nggak pernah berfirman lagi kan? Ya. Betul, begitu bang Asjam ya. Tadi Anda menyimak ya bang Asjam ya. Asjam nggak ada suaranya.
Bang, saya di bawah dulu sebentar ya, di bawah dulu. Lanjut aja dulu. Oke, Nanti saya lanjut. siap. Bang Paulus masih monitor? Iya. Ini masuk subuh, Bang. Iya, lanjut dulu Bang Jai. Silakan, Bang. Ya gini loh, Bang, maksud Bang Jai itu, Bang Tesena begini loh. Tadi Anda mengatakan setelah Yesus datang itu, firman itu tidak diberikan lagi kecuali Yesus yang mengatakan firman, kan begitu, ya kan? Ya. Nah, sekarang ada pernyataan di dalam Bible bahwasanya segala firman yang kau berikan kepadaku, ya kan? Ah, itu sampai di situ dulu, baru nanti disampaikan, kan begitu. Nah, siapa yang memberikan firman ini? Ya dari Allah sih. Ya. Kalau dibaca konsepnya harusnya kan ada pihak ketiga yang memberikan kan. Ya, pihak ketiga itu siapa? Harusnya kan dari Allah dipikirnya kan. Oke, ketika gini Bang, ketika malaikat Gabriel itu memberitakan kepada Bunda Maria itu, malaikat Gabriel ini siapa? Ya malaikat. Malaikat. Nah, waktu penyampaian yang telah disampaikan oleh Yesus itu, segala firman yang kau berikan kepadaku, itu siapa yang sampaikan? Ya dari Allah sendiri berarti. Dari Allah sendiri. Berarti ada penyampaian firman ya kepada Yesus ya. Tadi kau bilang nggak ada lagi penyampaian firman, kan begitu? Firman kan bisa juga Ya kan? pemikir. Kan, Pak, ya? Nggak, kata-kata yang diberikan itu telah disampaikan kepada Yesus itu kan diberikan, betul nggak? Iya, dia berbicara Berarti firman, iya, dia menyampaikan kepada murid-muridnya. Karena penyampaian firman itu diberikan kepada dia agar disampaikan kepada murid-muridnya, kan begitu. Berarti firman ini ada yang memberikannya, ada yang memberikan kepada dia, ya kan? Ya, itu dia Pak. Tapi nggak ada di dalam kesaksian di Alkitab kan nggak ada Allah berfirman kepada dia. Seperti kepada nabi-nabi yang lain kan. Iya, ini buktinya kan ada di dalam Bible dia menerima firman, makanya disampaikan. Telah diberikan kepada dia firman ini agar disampaikan kepada muridnya. Nah, firman ini kan diberikan kepada dia, gitu loh Bang. Masa Abang nggak paham sih? Jadi pertanyaan Pak, seolah-olah berarti Allah menyampaikan firman, tapi kenyataannya kan Allah nggak akan menyampaikan firman kepada dia. Ah, dari mana firman ini? Kok dikatakan seperti itu? Dari mana firman ini? Kan dari Tuhan juga. Gimana sih Bang Tasena nih? Kok putus-putus suara Bang Tasena? Jaringannya kurang bagus mungkin ya. Putus-putus suaranya. Ya, mungkin kedengaran nggak Bang? Ah, ini kedengaran. Tadi putus-putus. Kalaulah Yesus itu adalah firman itu sendiri, kenapa dia mengatakan firman itu diberikan kepada dia? Ya, mungkin Segala Yesus yang telah engkau berikan kepada Yesus, kan nggak cocok Bang. Kalau kita jadikan firman itu Yesus misalkan, segala Yesus yang diberikan kepada Yesus, kan nggak aneh jadinya. Kalau firman itu adalah Yesus, kan gitu. Kalau kita maknai, Abang mau maknai kalau firman itu adalah Yesus misalkan, ya kan? Nah, kita gantilah kata firman ini jadi Yesus. Segala Yesus yang diberikan kepada Yesus, maka disampaikan kepada muridnya, kan nggak cocok kayak gitu Bang. ya, memang harusnya nggak cocok Pak. Makanya kalau Abang mengatakan firman itu Yesus, nanti kata-katanya lucu akhirnya gitu loh. Berarti firman ini ada yang memberikan kepada dia. Nah, firman ini kan perkataan. Nah, perkataan ini adalah berasal daripada Tuhan. Nah, perkataan ini disampaikan kepada Yesus agar disampaikan kepada murid-muridnya, kan begitu. Sama aja dengan para nabi terdahulu kan seperti itu juga disampaikan juga oleh Tuhan. Iya, Ya kan, melalui malaikatnya. Sama juga kepada Yesus ini, kepada malaikat Gabriel. Kenapa malaikat Gabriel yang memberitakan kelahiran Yesus? Karena malaikat ini ya
tugasnya memberitakan wahyu, memberitakan agar manusia ini tahu bahwasanya dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu berilah nama dia Yesus. Nah, satu lagi malaikat Gabriel memberitakan, inilah telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat Gabriel juga yang memberitakan, kan begitu. Nah, itu kan juga firman. Firman itu diberitakan oleh malaikat Gabriel. Sama juga seperti Yesus. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kan begitu. Kan kita tidak menulis kalau Allah pernah berfirman kepada dia. Itu kan penulisnya menulis apa kata Yesus kan. Maksudnya seperti apa? Kita nggak bisa memahami maksud dia berkata seperti itu juga. Karena dia kapasitasnya kan sebagai manusia. Assalamualaikum. Enggak tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, iya Bang Ahmad mau lanjut silakan. Saya mau makan dulu sebentar Bang. Oh ya. Oh ini ngomongin Lanjut itu dulu, Bang ya. Yohanes 2 itu ya. 2 Yohanes 1:7 itu ya. Ya, ini masalah firman itu Bang. Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku gitu loh. Itu Iya. Bang Tasena itu memahami itu gimana itu? Secara bahasa kan sudah jelas itu. Engkau itu merujuk pada siapa? Ku itu merujuk pada siapa? Kalau yang mengucapkan itu Yesus gitu loh. Ini kan firman Yesus yang ditulis oleh Yohanes kan. Nah, Yesus mengatakan seperti itu. Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi kalau memahami ayat ini, jadi di sini posisinya ada yang memberi dan ada yang menerima. Ya, yang menerima itu terus disampaikan gitu. Harusnya Bang, harusnya seperti itu. Dan Alkitab itu kan kesaksian. Penulis Yohanes menulis seperti itu, bahwa Yesus berkata seperti itu, tetapi kenyataannya tidak ada firman yang disampaikan karena ada 12 murid yang bersama-sama dia setiap hari. Nah, terus ini bahasa ini seperti cara memahami gimana ini? Bahasa ini, sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku. Engkau ini merujuk pada siapa? Ku ini merujuk pada siapa? Kalau dikatakan Yesus gak menerima firman. Ya pengajaran sejak awalnya sih kalau saya bilang kan dia tidak berasal dari dunia ini. Enggak, ini kan ngomongin firman kan firman yang diomongin ini kan. Sebab segala firman. Berarti kan segala itu kan banyak Bang firman. Moja tolong di mute dulu Bang Moja. Ya, sebab segala firman. Berarti firman-firman ini semua ya kan. Ini kan dari engkau gitu loh. Yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi kan ada ku ini kan ya orang yang menerima kan. Nah jadi di sini kan yang ngomong kan Yesus gitu loh. Jadi ku ini merujuk pada Yesus gitu loh. Yesus mengaku bahwa dia itu menerima firman dari engkau. Engkau itu yang lebih tinggi, yang memberi gitu loh, Bang. Berarti kalau dikatakan Yesus nggak menerima firman, jadi abang membantah ayat ini gitu. Menerima artinya ketika gini loh Bang, kalau saya nangkapnya ya. Gimana? Ini bahasanya jelas loh Bang. Masa abang nggak paham sih? Aku Muslim aja ngerti loh bahasa ini, bahasa Indonesia loh. Tetapi kan itu yang menulis itu kan Yohanes. Pasti dia menulis kesaksian yang apa yang Yesus katakan. Tetapi berarti dia juga tidak ada kesaksian dia bahwa Yesus itu menerima firman juga kan? Loh, secara bahasa ini kesaksian Yohanes ini mengatakan bahwa Yesus menerima firman, Bang. Karena ini kan Yohanes mengutip perkataan Yesus kan. Lah Yesus itu berkata seperti ini itu loh. Pengakuan Yesus ini bahwa di sini menerangkan Yesus itu menerima segala firman gitu loh. Masa apa masih bingung sih? Coba aku ulangi Bang ya. Sebab segala firman. Kalau perkataan Yesus yang mengatakan akulah dia bagaimana? Ya itu nanti urusan nanti. Yang penting bahasa ini jangan ditiadakan dulu gitu loh. Ini ayat ini jangan ditiadakan karena ini sudah jelas gitu loh. Nanti abang masa mau mentiadakan bahasa kesaksian Yesus ini, pengakuan Yesus itu sendiri? Karena penulis Yohanes menulis sesuai dengan perkataan Yesus.
Ya benar, setuju aku. Dan semua orang mengenal Yesus itu sebagai manusia, otomatis dia harus berbicara dalam bahasa manusia yang bisa diterima akal manusia. Kalau langsung dia yang bikin dia disalib kan karena perkataan dia. Nggak ngomongin penyalipan bang, nggak ngomongin penyalipan, ini ngomongin firman. Firman ini loh pengakuan Yesus, sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ya, memang Ini dia- bahasanya jelas loh bang, masa abang masih bingung sih bahasa Indonesia kayak gini? Kalau pemikiran saya, kenapa dia harus berkata seperti itu harusnya jadi pertanyaan. Jangan ke dulu alasannya kenapa dia ngomong kayak gitu, jangan. Ini pengakuan ini secara bahasa abang pahami gimana itu? Cara memahami bahasa ini seperti apa? Apakah- Memahami bahasanya, ketika saya memahami bahasanya itu, ya iya pasti ada pihak ketiga, Allah memberikan. Tetapi kesaksian Yohanes ditulis berdasarkan keadaan sebenarnya kan. Yesus Allah berkata, memberikan firman kepada siapa? Yesus berkata seperti itu, tetapi kenyataannya Allah nggak pernah berfirman di zaman Yesus kan. Tapi kenyataannya ayat ini mengatakan Yesus jujur gitu loh, menerima firman. Karena itu ditulis Gimana oleh siapa ini? Yohanes. Gimana? Nah ini sih, aduh parah ini. Berarti ayat itu salah bang. Nggak salah karena memang kan penulis menulis apa yang disaksikan saat itu kan. Oke, penulis siapa yang disaksikan saat itu. Menurut abang itu perkataan siapa? Ya perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Yang ditulis itu perkataan Yesus ya berarti ya. Iya. Nah, kalau yang ditulis itu perkataan Yesus bang, berarti Yesus menerima firman bang di situ. Harusnya menerima firman. Kalau kita baca secara tekstual harusnya iya. Tetapi kalau dia begitu harusnya kesaksian Yohanes ada dong, Allah berfirman kepada Yesus. Sama Terus? seperti yang ditulis terhadap nabi-nabi lain. Apakah di situ Yesus sedang berbohong? Menurut abang? Kapasitas dia sebagai manusia, orang yang hidup di tengah-tengah Yahudi yang percaya bahwa Allah itu satu. Gak mungkin kan dia langsung mengatakan istilahnya saya ini Allah gitu loh. Oke. Kalau dia ngomong Enggak, akulah Bang. dia aja itu yang bikin Dari kalimat tadi sampai bang, dia dilempari dari batu, kalimat kan? tadi, dari kalimat yang tadi itu, yang anda pahami, dia menerima atau dia berfirman sendiri? harusnya perkataan dia itu adalah firman. Firman dia sendiri. Ya iya karena cuma dia yang bisa merubah hukum Taurat menjadi hukum kasih. Itu harusnya ya. Menurut abang harusnya begitu ya. Ya sekarang nabi mana yang pernah merangkum Taurat, Pak? Enggak bang. Kita sepakati dulu. Menurut abang kan seharusnya seperti itu. Betul? Iya. Seharusnya seperti itu ya. Kalau seharusnya seperti itu, berarti kita bisa simpulkan bahwa penulis itu salah bang. Tulis Alkitab. Ya. Dia kan tulis apa adanya perkataan Yesus yang sebenarnya. Tinggal kita aja memahaminya bagaimana. Kalau kita nggak percaya, ya kita nggak percaya. Kalau kita percaya, kita bisa pahami maknanya. Justru saya percaya bang itu. Lah, Anda percaya perkataan Yesus yang itu Anda percaya nggak perkataan Yesus akulah dia? Nah itu akan jadi kontradiksi. Berarti di situ pelin-pelan Yesus. Kok pelimpan? Lah kalau abang menarasikan seperti itu pelin-pelan nggak? Enggak, pertanyaan dia itu dia kan Bang Ahmad lanjut. ketika murid-muridnya bertanya, tunjukkan bapamu yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sulit ya memahami bahasa Indonesia bang ya, bang Amrasena ya. Engkau, ku, Sebenarnya nggak dia. Keimanan itu gini bang. Ini yang Keimanan- Iya sebenarnya nggak sulit mungkin cuman sampai bang. keimanan itu harus Ya. memahaminya dalam satu bahasa, satu kata aja. Anda bisa memahami perkataan Yesus, firman yang difirman kepadaku, tetapi Anda nggak bisa memahami perkataan Yesus, akulah dia. Ya. Enggak, ini dia ini bang. Ini kan merujuk orang. Pelin-pelan. Ya. Pelin-pelan Yesus. Mm-mm. Pelin-pelan bang itu. Dia, ku, engkau, mereka. Ini abang ini seharusnya bang ya, kalau memahami itu seharusnya jangan keluar dari apa ya, dari konteks bahasa yang dimaksud di ayat itu gitu loh. Jangan lompat-lompat.
dia terus abang rujuk ke ayat yang lain gitu loh. Seharusnya dia ini maksudnya apa sih, dia ini kemana rujukannya gitu loh. Jangan langsung kamu dia artikan dia Allah gitu, enggak gitu loh. Jangan-jangan dia anaknya Maria. Anda pernah baca nggak di Quran? Isa langsung menerima pengajaran langsung dari Allah tentang Taurat, Hikmah dan Injil. Pernah baca nggak di Al-Quran itu dia? Menerima, kalau di Al-Quran itu menerima dia. Iya, bukan menerima pengajaran yang memberi. Taurat, Hikmah dan Injil. Kapan Yesus belajar Taurat? Isa belajar Taurat? Kapan gitu loh. Ini nggak ngomongin kapan bang, nggak ngomongin waktu. Ini cuman ngomongin dia itu posisinya penerima atau pemberi gitu loh bang. Kita semua Itu tahu yang jadi pertanyaan itu, yang substansinya itu gitu loh. Yesus hidup di zaman Injil, tetapi kenapa di Quran dibilang Allah yang langsung mengajarkan Isa mengenai hikmah, Taurat dan Injil? Kapan Isa belajar Taurat? Gak gitu. Bahasanya gak seperti itu kalau di Al-Quran itu. Nggak ada bang. Coba Gak baca. ada. Nggak ada. Kalau Bang. Al-Quran Langsung itu mengajarkan jelas itu gitu. nggak ada bang. Coba baca, cari itu ayat itu dia. Gak usah bang. Ini Gak usah konteksnya lari ke bukan ke situ, Al-Quran Bang. bang. Gak usah lari ke Al-Quran. Konteksnya. Bahasa yang sederhana aja abang bingung loh. Yang sederhana aja abang nggak ngerti kok. Bahasa Indonesia aja itu. Bahasa Indonesia masa kamu nggak ngerti? Malah ruwet ntar abang malah bingung ntar. Sebenarnya bukan nggak ngerti, nggak jujur. Ya aku lihatnya kayak gitu sih bang. Nggak jujur. Iya. Cuman kita Begini. ngerti aja. Percaya kalimat Yesus yang itu, tetapi Anda Begini. tidak percaya yang akulah dia. Ketika murid-muridnya bertanya, tunjukkan kami Bapamu. Oke, saya ikuti, saya percaya, saya ikuti ya, saya coba ikut percaya. Pada saat saya percaya bang, ya, saya akan berpikir lain bang, bahwa Yesus pelin plan. Pada saat saya percaya, maka akan pelin plan bang. Ya iya jelas. Betul nggak bang Leo? Bang Lolo. Keimanan Kristen bagaimana Anda harus percaya? Iya. Itu kan bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia masa kamu nggak ngerti-ngerti? Kan dari tadi saya udah bilang harusnya memang iya pemahaman seperti itu. Tapi kan Tidak. penulis Ya. apa adanya. Dari Iya, omonganmu pada saat saja dia menulis nggak apa adanya, tegas. berarti kan yang nulis itu Seharusnya. jujur, Bang. Tetapi apa adanya itu dia, apakah Allah ada berfirman kepada Yesus? Ya terus siapa menurut abang? Itu harusnya kan kita yang memahami perkataan itu maksudnya bagaimana. Ya pemahaman abang Itu gimana? dari Oke. mana Allah mengajarkan Oke. dia kalau kita- Harusnya kita memahami pemahaman abang dulu gimana? Ya berarti pikiran-pikiran Allah yang langsung diucapkan dia. Dia berbicara sebagai konteks dia berbicara sebagai manusia, tetapi pemikiran Sebab segala firman telah engkau berikan, firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan, engkau itu yang memberi. Di situ bang, bahasa Indonesianya gampang itu, mudah banget dipahami itu. iya pemikiran Gampang. yang diberikan ke dia. Ya berarti kan Yesus bukan Tuhan di situ. Karena dia menerima. Lanjut. Iya kan dia berbicara. Itu kan bahasa Indonesia, bro. Bro, itu bahasa Indonesia gampang sekali. Ada yang menerima, ada yang menerima, ada yang memberi. Berarti dua oknum. Jadi, Sama dengan Nabi. Nabi itu menerima. Menerima dari siapa? Dari Tuhannya. Kan dua oknum. Nabi Musa. pertanyaannya kapan dia menerima itu, Pak? Itu yang jadi pertanyaan. Kapan dia menerima itu? Apa setelah dia di dunia? Apa sebelum dia ke dunia? Apa esensinya? Apa hubungannya dengan itu? Kita kan membahas yang mana Tuhan. Yang mana Maha Kuasa. Ya jelas. Itu kan yang kita bahas. Ya, Yesus itu kan Nah, sedangkan di kitab-kitabmu begini. Sedangkan di Bibelmu itu tidak ada satupun menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Malah berseliweran mengatakan bahwa dia adalah utusan. Secara logika tidak mungkin utusan menjadi pengutus. Kecuali pengutus itu dia bunuh lalu dia menjadi pengutus. Diambil lagi yang diutus. Logikanya kan gampang sekali bahasa Indonesia kok itu. Iya. Bahasa saya Indonesia paham. gampang Soalnya sekali. Kita menulis Yesus itu sebagai manusia. Logikanya gini, Bang. Iman Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan, kenapa mereka menulis dalam Alkitab Yesus itu manusia? Bang, Ya jangan logikanya bicara iman bagaimana dulu, Bang. logikanya? Jangan bicara iman dulu bang, Ya enggak. bicara yang tertulis dulu bang.
Iya, Alkitab itu ditulis berdasarkan iman Kristen, otomatis subjektif. Nah, kenapa mereka menulis, mereka percaya Yesus sebagai Tuhan atau anak Allah, terus kenapa mereka tulis Yesus itu sebagai manusia di situ? Nah, kalau Alkitab itu ditulis berdasarkan iman, Harusnya berarti si penulis tadi itu mengimani, Bang. harusnya Yesus ditulis sebagai Penulis tadi Tuhan. Dong. mengimani bahwa Yesus menerima firman, Bang. Iya, harusnya Yesus ditulis sebagai Tuhan kan? Nah, Tetapi kenapa mereka menulis apa adanya? Mau percaya kan Abang silakan, tadi bilang, Bang. nggak mau percaya ya silakan. Tadi Abang bilang Alkitab itu ditulis berdasarkan iman, betul? Iya, Berdasarkan iman Kristen, betul? iya benar. Nah, artinya di situ si penulis mengimani, Bang. Mempercayai. Betul, Bang Lolo? Harusnya mereka Iya, iya. tulis Yesus sebagai Tuhan di situ kan? Kenapa mereka tulis lagi Yesus sebagai manusia? Bro, Karena jawabanmu mereka harus mengimani, Bang. Mereka konsisten. mempercayai. Mereka si penulis itu mempercayai bahwa Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Iya, tetapi kenapa iman Kristen yang mereka yakini bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kenapa mereka harus tulis Yesus sebagai manusia di situ? Nah, masalah kan di situ? Kan kontradiktif jadinya kan? Yang bermasalah jadinya Anda, Bang. Bukan kontradiktif. Anda mengatakan- karena mereka menulis apa adanya. Kamu mau percaya silakan, nggak mau percaya silakan. Tidak ada paksa. Iya, Mereka seharusnya menulis kalau apa adanya. seharusnya Tadi, kalau Bang. Ya, sebentar Bang Lolo ya. begini. Tadi Iya, Anda iya, silakan. mengatakan Alkitab atau Bible ditulis berdasarkan iman Kristen. Anda paham arti iman ya? Iya. Oke. Berarti si penulis itu mengimani bahwa Yesus itu manusia, utusan. Kalau mereka tidak mengimani, tidak mungkin mereka menulis bahwa Yesus itu utusan. Mereka akan menulis bahwa Yesus itu Tuhan. Kenyataan. Ya, betul. Lanjut Bang Lolo. Iya, kekristenan Iya, dari betul. Harusnya seperti itu. Iya, kekristenan itu Apa dari sekarang begini, bro, sebentar. Apa susahnya kalau memang Yesus itu Tuhan? Apa susahnya dia mengatakan aku Tuhan? Tapi berseliweran mengatakan aku utusan. Aku tidak lebih dari Tuhan, apa Allah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, bagaimana mungkin itu Tuhan? Logikanya di mana sih? Kamu punya akal, dikaruniai akal, kok kamu akalmu kau buang? Di mana itu? Bagaimana coba? karena pengajarannya yang dipoini adalah perkataan Yesus. Lah yang Apa perkataan Yesus? yang kalian fokus kan perkataan Yesus cuma tentang utusan, pengajarannya lain tentang yang lain nggak kalian fokus kan? Iya, logikanya kan begitu. Kecuali ada perkataan Yang Yesus mana, Bang? bahwa Ya. aku adalah Tuhan. Kalaupun ada kata-kata Yesus, aku adalah Tuhan, berarti kontradiktif dari kata-kata yang lain bahwa aku adalah utusan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ini tidak ada sama sekali. Iya, saya paham maksudnya. Tetapi apa iman Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan? Kenapa mereka harus menulis di situ sebagai manusia? Ya gini Ya Bang berarti Antasena. kamu selidiki dong, karena tidak masuk akal, selidikilah. Gak mungkin. Ya gini, Selama mungkin apa begini ya? Bang Antasena, Udah biar Bang Antasena diyakini. paham gitu ya. Bang Antasena itu lebih percaya perkataan Yesus atau orang lain? Ya itu coba itu. Dalil yang paling kuat itu pengakuan Yesus sendiri atau pengakuan orang lain? Pengakuan Kalau orang Yesus- lain. Sekarang gini, kalau Yesus bilang akulah dia, kalian nggak percaya. Tetapi kalau Yesus bilang itu kalian Kalau percaya. akulah dia, Ya, akulah dia, kita Akulah dia itu percaya. Ya, maksud oke. dia Tapi siapa? Siapa dia itu? Ya Allah sendiri. Loh, emang ada ya tuh, coba dibaca lagi. Sekarang gini loh bang. Wong abang mengatakan Jangan Coba baca gini, Bang. Bang. Baca Bang. Jangankan Akulah dia, abang. baca Bang. Kalimatnya baca biar kita semua paham. baca utuh. Baca Bang. Dia ini Secara mau utuh. siapa ini? Baca aja di Yohanes. Kalian kan sering baca Alkitab, pasti paham. Kita sudah katam Bang. Kalau setahu aku Bang ya, dia ini masih ngambang gitu loh. Ini multi tafsir gitu loh. Enggak gini loh bang. Sekarang pertanyaan salah satu muridnya kepada dia, tunjukkanlah Bapamu kepada kita kan. Terus apa Yesus katakan? Kalau kau sudah melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa. Bagaimana itu? Aku juga Terus bisa ayat begitu, selanjutnya. Bang. Saya Baca bisa ayat jelaskan selanjutnya. itu. Coba baca ayat Saya bisa selanjutnya. ngomong kayak gitu. Ayat selanjutnya itu malah menyatakan bahwa murid-muridnya juga satu gitu loh dengan Bapa.
Apakah murid-muridnya juga Tuhan? Jadi makanya sekali lagi aku katakan kalau memahami ayat itu jangan sepotong-potong, baca keseluruhan gitu loh Bang. Ya, Jadi nanti makanya poinnya saya ketemu bilang, gitu loh. Jangan abang katakan Bapak dengan aku satu terus abang katakan abang comot ayat itu selanjutnya gak dibaca gak dipahami gitu loh. Nah itu kalau Itu Anda namanya pelajari iman Kristen, jangan sepotong-sepotong juga. Satu kitab itu dibaca. Ya Bang, oke. Oh, baca keseluruhan, Bang. Tentang ayat itu. Bagaimana Bang. Anda coba ngambil begitu sedangkan Bang, Kristen itu sebentar, oke, kompleks. sebentar Bang. Bagaimana Tentang ayat sekarang tadi. gini, Anda kalau saya tanya perjamuan kudus, maksudnya Yesus yang berkata kamu dan Bapa. Ntar dulu Bang, jangan kemana-mana Bang. Enggak. Bagaimana Anda Kita menjelaskan selesaikan perjamuan satu-satu. kudus? Sekarang gini Bang, Anda jelaskan perjamuan kudus kepada saya. Maksudnya apa itu? Itu keimanan Kristen yang nggak ditulis dalam Alkitab. Sebentar Bang, bentar Bang. Ayat yang Anda narasikan tadi, itu kalau umat Islam ditanya, di mana Tuhanmu? Mereka akan menjawab, jika kamu melihat aku, itu sama Bang, engkau sudah melihat Tuhan. Nah, kalau kita gagal paham di situ, gagal paham, bisa pada saat tanya sama saya nih, bisa menganggap saya Tuhan Bang. Iya. Padahal di situ sedang menjelaskan melihat aku itu melihat penciptaannya Bang. Ya. Itu. Lanjut Bang Lolo. Bang. Sama dengan itu tadi yang ayat-ayat kamu sampaikan itu. Bila engkau melihat aku, berarti engkau melihat Allah. Bukan berarti dia itu Allah. Bisa saja itu ajaran yang dikehendaki Allah itu sama dengan ajaran yang dikehendaki Yesus. Yang diterima Yesus. Kan seperti itu. Tapi kalau kau menjurus dengan bahwa dialah Tuhan, sama dengan murid-muridnya berarti Tuhan juga dong. Pakai akal lah, pakai akal. Enggak, gimana? Karena gini, saya tanya, coba jelaskan perjamuan kudus. Maksudnya apa? Itu nggak ada dalam Bible loh. Itulah susahnya kalian. Ya, Kalau itu nggak makanya saya ada bilang. jangan diimani Bang. Abang yang ada aja abang nggak beriman gitu loh. Sekarang gini, Jangan, Bang, makanya saya bilang mengimani sesuatu yang nggak ada. Karena yang tertulis saja abang nggak imani gitu loh. Nanti abang kayak kebingungan sendiri gitu loh Bang. Kebingungan Bingung, sendiri, Bang. nanti kamu jadi stres. bukan gini, begini. Kan saya udah bilang dari awal, Alkitab itu ditulis berdasarkan keimanan Kristen, pengajaran Yesus. Kenapa Kristen mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi dalam Alkitab ditulis sebagai manusia? Karena Kristen bodoh Bang. Sekarang saya tanya, Bodoh, Iya, Bang. karena jelaskan akalmu bodoh, kamu Bang. Sekarang Anda jelaskan. karena akalmu Saya kau perkataan- matikan, bro. Sekarang saya tanya ke Abang, di Alkitab juga perkataan Yesus juga. Perjamuanku ini adalah tubuhku, jadikan ini peringatan akan aku. Apa maksudnya? Anda pasti nggak bisa jawab karena memang nggak ada ditulis di Alkitab itu. Kalau nggak ditulis ya jangan Kenapa? diimani. Kalau nggak tertulis di dalam Kenapa kamu imani kalau tidak tertulis sedangkan di yang di kitab? Alkitab, yang Anda yakini Alkitab, yang Bible aja Anda tolak. Itu pengajaran, namanya pengajaran Yesus ditulis. Nah, Anda kan hanya fokus di Yesus itu utusan. Pengajaran yang lain yang harusnya yang dilakukan itu dia nggak ada yang Anda pelajari. Ya memang semuanya Yesus ngaku utusan kok Bang. Ya itu saya balik lagi. Yang Yesusnya Saya sendiri balik lagi mengaku ke utusan. Abang. Yang Karena memang mengaku Yesus Tuhan itu orang lain Bang. Karena memang Alkitab itu menulis apa adanya, tidak ada ancaman di dalam Alkitab. Lu mau percaya atau tidak? Nah, iya, ditulis apa adanya kan? Iya, kamu percaya atau tidak? Menurut iman Terserah kan? kau. Ya iman kan? Tadi Abang bilang menurut iman kan? Iya. Nah, Iya betul, berarti akal nggak usah dipakai. Akal nggak usah dipakai jadinya kan Ini menurut begitu. iman loh, Akal Bang. nggak usah dipakai. Karena yang ditulis mereka menurut iman. Karena di Berarti Alkitab- mereka mengimani bahwa Yesus itu utusan si penulis itu. bukan begini, Bang. Tapi kenapa Anda yang tidak menulis lebih tahu daripada si penulis itu bahwa Yesus itu Tuhan? Tahu dari mana? Sedangkan si penulis itu, Anda bilang si penulis itu mengimani Bang. Iya, Si penulis itu mempercayai dia Bang. mempercayai Yesus itu sebagai Allah. Terus kenapa dia harus tulis itu sebagai manusia di situ? Ya, emang manusia Bang, emang manusia. Yesus itu apa? Anda tadi, Dikatakan- iya. Tadi Yesus Anda itu menarasikan. Allah nggak ada Bang, nggak ada. Menarasikan si Dia penulis itu sendiri bingung. beriman Dia Bang. sendiri bingung. Aduh. Bingung dia, bingung Ada sendiri. konsep Aduh, kebiasaan. Iya.
Dari narasi Anda melawan si penulis tadi, Bang. Blunder. Saya tanya, karena di Anda memang nggak paham tentang roh. Yang Justru kami lebih paham daripada Anda, Bang. Oke, Pada saat si penulis itu beriman, saya tanya ke Anda, yang manusia siapa? Anda apa ruhnya? Gimana? Yang manusia siapa? Anda. Ya kalau nggak ada roh bangke, Bang. Kalau kamu nggak ada roh, kamu manusia nggak? Kalau nggak ada rohmu, Ayat kamu Bang. manusia bukan? Berarti fisiknya itu bukan manusia. Fisiknya daging, Bang. Fisik. Fisiknya daging. Ya, itu kesatuan, Bang. Tapi pada saat roh itu keluar, bangke kita. Udah beda sebutan, Bang. Jadi roh itu manusia berarti. Kau sendiri bingung bertanyanya. Bingung bertanyanya. Yang manusia yang mana? Yang ruhnya apa yang jasadnya? Yang menurut Anda yang mana? Enggak, Sekarang saya tanya, konsep kalau tidak ada rohmu, rohmu, apakah kamu manusia atau mayat? ya pasti mayat kan. Nah, makanya saya tanya ke Anda Ya yang sudah. Nah, yang manusia itu semuanya, Bang. enggak. Kalau Anda bilang manusia semuanya, ketika jasad nggak ada, yang mana yang manusianya? Ruhnya. Ya roh ya roh manusia. Bang, mayat ya mayat manusia gitu yang loh. Roh ya, diberikan oleh roh, Allah. mayat. Ketika mayat itu Mayat masih ya, sama tubuh. rohnya, berarti manusia gitu loh Bang. Kalau pisah-pisah itu namanya udah beda gitu loh Bang. Tuh. Roh ya roh, manusia ya Mayat ya. mayat gitu loh. Ketika disebut manusia berarti jasad sama roh gitu loh Bang. Roh manusia sama nggak dengan roh Allah? Roh manusia Nggak sama. sama. Roh ya roh, manusia ya manusia. Kalau manusia itu ada roh, ada jasad gitu loh Bang. Kalau sudah keluar berarti mayat. Rohnya sudah beda, namanya sudah roh itu loh. Kalau keluar. Sama nggak roh itu dengan Allah? Gimana? Sama nggak roh itu dengan Allah? Ya nggak sama Bang, nggak sama. Tuhan Nggak itu nggak sama. sama lah. Nggak sama. Kalau roh itu Tuhan, berarti kamu juga Tuhan karena roh di dalammu. Nanti banyak Tuhannya. Nggak, roh manusia dengan roh Allah sama nggak? Ya nggak sama lah. Ya beda lah. Karena kalau sama, kamu pun Tuhan karena kamu punya roh. Malaikat juga roh Bang. Apakah malaikat juga Tuhan? Iblis juga Iblis roh. juga roh. Nah, iblis juga roh. Apakah iblis itu juga Tuhan? Berarti manusia roh. Pertanyaanmu pun jadi bingung jadinya kan? Iya. Yang mau bertanya itu bingung kan jadinya kan? Berarti yang manusia roh ya? Manusia Bu, ya manusia. Gimana ini? Apa jangan Bu? Gimana? Yang manusia roh ya, bukan? Ya bukan Manusia lah. itu terdiri dari roh dan jasad, Bang. Pada saat roh itu Oh, roh keluar, dan jasad jasad. itu jadi bangkai. Sekarang ketika Anda mati, mungkar nangkir nanya sama siapa? Jasadmu, mayatmu atau siapanya? Ya rohnya lah Bang. Nanya sama roh lah. Katanya roh nggak lengkap kalau nggak ada jasad. Bukan manusia. Apa lah kau ini? Katanya roh bukan manusia. Kalau ada jasad bukan manusia. Dikatakan manusia ada jasad. Kalau ada analoginya roh. seperti itu, ya di dalam pemahaman Anda, ya kan? Di dalam pemahaman Anda, malaikat juga roh. Roh bertanya sama roh. Kan saya tadi pengertian. Iya, kan dari berarti tadi ngomong bahwa ya, Yesus itu dalam pemahaman manusia. Anda. Oke, saya ikut ke pemahaman Yesus itu Anda nih. manusia. Ya kan Anda bilang. Tetapi ketika ditanya manusia sampai bilang harus ada jasad, harus ada roh baru dia manusia. Ketika Anda mati, roh itunya manusia bukan. Yang ditanya manusia apa rohnya? Ya roh manusia. Roh Roh manusia lah. sama dengan Tuhan Allah. Ya beda, Bang. Sekarang Beda begini. lah. Sekarang begini. Apa? Berarti kamu maunya Berarti roh Yesus kalau itu beda ditanya dengan sama roh kita, kan? Gimana? Berarti roh Yesus beda dengan roh kita kan berarti? Sama kok Bang. beda? Sama lah orang dia manusia kok. Lah manusia Anda bilang kan Pak. Bedanya apa Bang? Kalau bedanya apa? Anda bilang ketika Anda mati yang ditanya rohnya. Mana yang benar? Terus Saya Itu kan tanya, sama-sama roh. manusia Menurut dengan pemahaman Anda, kita sama-sama roh, Bang. roh manusia dengan roh Allah sama nggak? Nggak sama. Ya beda, Bang. Roh manusia dengan roh Allah itu beda. Ya, iya, Karena di kami Yesus roh Allah itu bukan roh, Bang. Yesus roh Allah, kita roh manusia.
Mana ada Oke, roh oke. Allah Kalau Yesus kalau begitu, Allah. oke. Begini. Berarti ada 2 roh di Yesus. Roh manusianya dengan roh Tuhan. Gimana sih kamu Ya, roh bertanya? manusia yang bilang roh manusia kan Anda. Apa? Pak, Ini yang gue harus jadi tanya. Kalau Yesus lahir Oke, itu oke, oke, nggak oke. ada rohnya bang, mati bang. Kalau Yesus berjalan-jalan nggak ada rohnya itu kayak bang, mayat jalan gitu loh bang. Itu kelemahannya di Muslim karena konsep roh itu nggak ada. Bukan kelemahan Muslim, Muslim udah final bang. Kelemahan, justru Udah kelemahanmu final, itu, kebodohanmu itu. Itu permasalahan di Kristen Sampai bang, begini bukan loh, di sampai Muslim. saya tanya, Muslim roh- nggak ada permasalahan. Roh manusia beda nggak? Manusia harus punya jasad, harus punya roh. Tetapi saya tanya, yang ditanya Mungkar Nangkir siapa? Manusianya apa rohnya? Ya roh lah. Rohnya, Allah roh dengan manusia. sama nggak? Saya tanya. Udah dijawab berapa kali toh itu? Gimana? Gimana roh Udah manusia berapa sama kali siapa? dijawab? Daya Ya kan tangkapnya lemah ini Bang Bang Antasina ini. Bang Antasina, coba ya kalau orang ngomong itu ditangkap gitu loh. Kalau orang ngomong jangan terus mengulang-ulang pertanyaan yang sama gitu loh. Bikin gemes gitu loh Bang. Gimana Bang Antasina nih? Ya, iya, saya paham. Sekarang roh Allah dengan roh manusia sama nggak? Ya, nggak sama bang. Kalau Beda kali. Anda Saya bertanya bilang. dalam pemahaman kami beda bang. Karena di Iya. kami Allah bukan roh bang. Sekarang Yesus itu adalah roh Allah. Sama nggak dengan kita? Bisa dikatakan manusia nggak? Nah kalau pemahaman Anda kita bawa ke pemahaman Anda, oke kita sama. Ya, tapi saya bawa ke pemahaman saya ke pemahaman Anda nih, bukan pemahaman saya. Paham sampai situ? Saya ikut pemahaman Anda bahwa roh Allah dengan roh manusia sama. Ya beda lah Pak. Di mana? Bedanya di mana? Kan sama-sama roh. Ya roh Allah roh manusia beda lah. Cara membedakannya bagaimana? Itu sama-sama roh bang. Roh Allah jelas kudus. Gimana? Roh Allah kudus. Oke, bedanya cuma kudus, bersih, suci, ya kan? Ya iya. Ya, tapi sama-sama roh kan? Iya. Sama-sama roh. Iblis roh, roh manusia juga roh Allah. Kita ikuti bang. Kita ikut. Lanjut. Ikuti. Ikut aja. Ikut. Sampai ke malaikat. Malaikat itu roh. Iya. Malaikat kudus nggak? Ya sekarang begini. Malaikat apakah kudus sama- nggak? Tunggu. manusia? Kita mengikuti narasimu nih. Kita ikut bang. Pada saat kita ikut Anda Malaikat jangan itu kemana-mana bang. roh bukan? Kita ikut. Malaikat roh bukan? Malaikat roh. Nah, Kudus. malaikat roh. Kudus tidak? Kudus ya. Ya sudah. Berarti sama dong. Berarti Antara pun malaikat Tuhan. dan Allah sama ya. Sama dong. Berarti Anda menyamakan Allah dengan malaikat gitu. Ah iya. Anda yang menyamakan brother. Kamu bukan yang kita. menyamakan. Gitu Anda loh. yang menyamakan Aku sendiri tadi. kok bingung. Mengikuti pola pikir abang, Kita makanya itu akhirnya ikutin. ujungnya itu sama. Ternyata gak ada bedanya roh malaikat dengan roh Tuhan itu sama ujung-ujungnya tetap gitu loh. Makanya Tuhannya banyak nanti konsekuensinya itu. Bayan wahyu siapa? Jibril. Nah lari lagi, loncat sana. Lari lagi. Aku izin turun lah ya. Anda jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana dulu. Aku izin Selesaikan turun dulu dulu bang. orang seperti itu. Enggak pakai Selesaikan dulu, akal Bang. dia. Allah dengan roh Jibril sama enggak? Sebab kita lagi belajar bang. Ya sama, kita semua lagi Kalau belajar. Anda kemana-mana Kita- berarti Anda menolak kita- belajar bang. Kita coba memahami Allah dengan akal kita, nyampe nggak kira-kira? Nyampe bang. Enggak kan? Nyampe. Kan sudah Kalau tadi ikut kita tuh narasi bahas Anda nyampe, tuh Bang. kita. Bukan Kan sudah Allah, tuh kalau kita sama-sama. membahas mengenai roh. Kita sudah bahas kan? Ujung-ujungnya kan sama. Sama roh. Berarti ujung-ujungnya kan sama. Roh malaikat sama roh Tuhan itu sama, kudus kan? Kan sudah dibahas Iya. tuh kan? Udah finish kan? Terus bagaimana? Iya, berarti menyampaikan firman Quran siapa? Allah apa Jibril? Ah, sudahlah, aku turun dulu lah. Ngapain ke situ-situ, Assalamualaikum Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain ke situ-situ bang? Anda nggak Iya, akan Bos, paham konsepnya kalau ke situ-situ begini, bang. konsepnya. Anda Bible Anda sendiri aja Anda nggak paham bang. Bukan nggak paham. Yang bahasa Indonesia aja Anda nggak paham. Saya aja kan. Kalau saya bawa ke original text, Anda makin pusing nanti. Nggak usah original teks.
Ya, Ada aja juga. sebab kalau Anda bawa ke pemahaman Islam, pemahaman Islam itu ada original teksnya, Bang. Nggak melulu terjemahan. Ya, iya, Anda membaca Alkitab dengan persepsi Muslim, bagaimana ketemu? Bukan persepsi Muslim, Bang. Kita nggak bahas keimanan, kita bahas yang tertulis. Yang tertulis, Bang, kita bahas. Tapi Anda tolak dari tadi. Nah, karena Anda Semuanya ditolak. Anda hanya percaya satu kata itu. Ketika saya kasih kata Yesus yang lain, Bukan satu kata itu aja. Bukan satu kata itu aja. Semuanya Anda tolak, Bang. makanya saya tanyakan ke sampean tadi, Mas. Perjamuan kudus, perkataan Yesus ini juga perkataan Yesus. Ini Ya. dagingku, ya kan, dan darahku. Jadikanlah ini peringatan tentang aku. Apa maksudnya itu? Ya coba Anda jelaskan dong, bukan apa maksudnya. Ya iya, makanya kan Anda nggak paham karena itu di keimanan Kristen. Nggak Bang, semua di Alkitab itu. Anda yang jelaskan, ditulis itu jangan pengajaran. bicara iman. Anda jelaskan yang tertulis, Bang. Jangan bicara iman. Yang Dari tadi ditulis. kita nggak membahas iman, Bang. Iya, yang tertulis itu adalah pengajaran Yesus. Ah, Orang Kristen udah semua yang di Bible itu Anda terima nggak? Enggak, sebentar. Anda terima nggak semua yang di Bible? ya terimalah pengajaran Yesus. Anda terima. Ya terima. Nah, di situ bersyaratkan, Bang. Yesus mengaku dirinya hamba, mengaku dirinya utusan. Anda terima nggak itu? Utusan dari mana, Bang? Dari dunia apa utusan dari surga? Mau utusan dari manapun Anda terima nggak? Pertanyaannya kan itu. Ya terima pasti. Anda terima sebagai utusan kan? Iya. Berarti bukan Tuhan dong? Ini susah karena Ah, susah kan? enggak. Karena apabila Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Ke situ kan? Oh, ayo, udah mulai. Antum udah tantrum ini mulai. Nggak boleh gitu. Ya. Diamnya John, Silakan aja, diamnya silakan. saya penghormatan bahwa Anda bernarasi saya boleh. Ya, silakan dijawab dari Anda pertanyaan seakan saya. kabar. Silakan. Iya, tenang ya. Saya bilang tadi, bagaimana ada keyakinan di pikiran kita sesuatu yang ada di alam semesta tapi tanpa kendali Tuhan. Jadi kan terjawab semestinya. Apapun yang terjadi di alam kebaikan di alam semesta ini terjadi karena kehendak Tuhan. Mungkin terjadi gerhana matahari. Apa yang terjadi? Kehendak Tuhan. Fokus Gelap kita. tujuan Allah menciptakan iblis buat apa? Silakan. Pak, saya tidak mengkritik Bapak harus menjawab sesuatu loh. Ya, jawab pertanyaan. Bisa Kenapa dijawab sekarang apa Bapak tidak? tertrigger dengan Biar kalimat saya yang- kelihatan biar Bapak saya hari nanti ketakutan yang jawab. sekali. Aduh, fokus. Timothy. Iya, tenang Jo nanti. Apa Tenang aja, tenang. tujuan Allah? Sabar Timothy. Sebentar, sabar. sebentar. Kak. Iya, Sabar. biar saya jawab Tenang, nanti. Anda udah tertrigger, Anda Ya, emosional ini, bukan. Pak Timothy. Tenang aja, tenang. Lari kemana-mana Anda. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Saya Ta'ala tadi menciptakan tidak iblis? membatasi Anda berkata apapun. Ya, coba jawab pertanyaan. Kita hormat tadi. Fokus. Kita menghormati kepada Pak Yunus, kita menghormati narasi Anda, kita dengan John menghormati apapun kalimat Anda. Fokus saja ke pertanyaan. Coba Kamu jawab. nggak boleh mengatur siapapun pembicara. Nggak mengatur. Coba jawab pertanyaan. Kata diskusi. Kamu diam, biar John yang akan menjawab. Kamu Ya, kenapa oke. sih? Makanya ada diam Apa? juga supaya John. Silakan John. Kalau nggak Iya, bisa sebentar dulu, menjawab, John. bilang Ini aja saya belum Bang selesai. Timothy nggak bisa. Ya, Gini silakan, John, Timothy silakan. ya, Ya, gini silakan. Timothy ya. Biarkan udah Angon jawab dulu. Ya silakan. Gini Timothy, biarkan udah Angon bicara. Berikan ruang untuk sabar Timothy, sabar. Ya, coba kita semua Berikan- bersabar, jangan lari kemana-mana. Tujuan Allah menciptakan. Pak Timothy, kayak kamu udah Silakan. Saya yang ini. jawab. Ah, Iya sabar. Iya. oke. Sabar oke. aja. Yang sabar. menjawab John Biarkan atau si udah Angon? Angon. Iya, biarkan udah Angon dulu. Oke, silakan bernarasi. Angon. Kita Silakan dijawab. mute. Oke, kita diam Gitu. semua. Tujuannya jangan fokus kemana-mana ya, silakan. Saya untuk jawaban itu mungkin sudah siapkan data-datanya. Saya hanya menjelaskan konsep yang kami miliki, keyakinan yang kami bahwasanya Tuhanlah yang menyebab sesuatu terjadi. Matahari kadarnya seperti apa? Ketetapan Tuhan. Tidak perlu Tuhan berbuat sesuatu yang hanya, oh matahari kepanasan, saya ngomong gitu tadi kan. Artinya saya hakul yakin Tuhan bikin sesuatu di alam ini dengan perhitungan yang sistematis. Terukur Berarti yang dan menjadikan terakar. kejahatan Allah. Ini gimana sih? Katanya Tuhan menjadi. Sabar. Saya Kamu nggak kok tahan kenapa sih? matahari Angon. Angon dengarkan baik.
Kenapa Saya Pak nggak Yunus? tanya Kamu punya matahari, teman kayak Bu. gini loh. Dengarkan Kenapa dulu. dia tantrum Dengarkan. seperti ini? Apa tujuan Allah menciptakan iblis? Jangan kamu lari ke matahari, Baik. bulan, dan bintang, segala cakrawala di langit. Ya kita sudah tahu itu semua ya. Kita sudah tahu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Venus, Uranus, Neptunus, Pluto. Berarti Kita tahu semua, kita Timothy orang itu menolak pembelajar. ada konsep di Sekarang dalam fokus Islam esensi bahwasanya kepertanian. baik, Apa? buruk, Sebentar benar, dulu, Bang. salah milik Tuhan. Anda keberatan dengan konsep itu, nggak ada masalah dengan kami. Kita jelas berbeda. Saya nggak nanya itu. Apa yang terjadi di tujuan alam Allah? semesta sekarang? Ya Saya Allah, ini nggak kenapa nanya sih semesta. John? Apa tujuan Allah menciptakan iblis? Kan sederhana teman-teman semua. Silakan. Saya tadi tidak terkendali dengan pernyataan Anda. Saya bebas karena benar siapapun. Bukan ke sana. Ini pertanyaan Kenapa ketika saya. sekarang Bertanya saya kepada ini kenapa Anda. sih John? Loh, malah. Ya udah, kamu diam dulu Angon, kamu nggak cukup ilmu. Silakan John, apa tujuan Allah Saya sedang Subhanahu saya wa bukan untuk Ta'ala apa, saya hanya menjatuh pada menciptakan teman iblis? layaknya. Ada 132 Coba, orang yang akan diam mendengar dulu Angon. penjelasan saya. Ya, Anda belajar dulu. Saya mau Silakan. bicara. Silakan, Kalau John, host yang menjawab. melarang saya Silakan, akan John. diam. Kalau Anda bukan siapapun saya tidak akan diam. Ya, Karena ya, Anda pun silakan, tidak dilarang John, oleh silakan sebut John diam. menjawab. Silakan. Saya lanjut dulu John, tenang John. Ya, biar si Tommy kelihatan. Jadi begini teman-teman, saya untuk bukan John, untuk Timothy bukan, untuk teman-teman di bawah. Konsep Islam menjelaskan apapun di alam semesta ini ada atas kehendak Dia. Termasuk kejahatan. Tidak mungkin, tidak mungkin ada apapun di alam ini tanpa kendali Dia. Berarti Ya, sumber kejahatan kalau Allah. kita Ayo. Jangan muter-muter sih? saudara-saudara. Ya udah, Anda bagaimana ada kepanjangan. keyakinan Sekarang apa saya yang masih John terjadi dulu di dah, masa udah lampau? kepanjangan Anda, udah Adam kepanjangan. dipersalahkan Silakan, John, oleh menjawab. keyakinan Silakan, Tuhannya John. Timothy. John, udah diam dulu dah. Kamu Timothy nggak ada dari tadi mengatakan muter-muter bahwasanya- seperti ular kejepit pintu. Silakan John. mulai. Silakan John. Biarlah. Dari tadi mutar aja. Biar aku yang ya. Lari kemana? Ya, Yaudah, ya, Ya, silakan John. Apa tujuan Kasihan dia. Allah menciptakan iblis? Daripada dia Ya. Silakan, lanjut silakan. Kang John. Ya. 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 Silakan John. Oke. Jadi Allah memberikan dua jalan kepada manusia. Wajhadainahu di dalam surah, sebentar kita cari. Wahadainahu. Nggak usah bahasa Arab. Wahadainahu najdain. Aku ini kamu tahu bahasa Arab. Wahadainahu Kita orang Indonesia, sabar. Arab. Iya. Bahasa Indonesia aja. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu bahasa Arab enggak? Astagfirullahaladzim. Kamu tahu bahasa Arab? Bisa tes. Ini Nggak usah kenapa pakai sih bahasa Timothy? Arab. Anda ini Kamu bukan kok jadi orang Arab. tantrum begini? Bahasa Indonesia aja, John. Nanti saya tes kamu bahasa Arab nggak ngerti gitu loh. Kenapa Bahasa sih Timothy panik Indonesia begini supaya ya? orang tahu Lihat di di bawah bawah. tuh. Timothy panik kenapa, Diam Timothy? dulu, Angon. Ya silakan John. Nggak usah bahasa kayak bahasa Arab lah. Kita orang Indonesia. Silakan John. Diatur kita ngomong. Udah diam dulu, Angon. Jangan panas begitu. Nggak boleh marah-marah. Kamu yang Aku ini datang, sangat John, menghargai serius. host ya Silakan John, sebenarnya. silakan John. Diam dulu, Angon. Aku nih orang paling Diam barbar dulu, se-TikTok Angon. mungkin Ya, ya. silakan, John. Aku nih orang paling barbar se-TikTok mungkin ya. Bisa dikatakan aku orang paling Fokus, barbar. fokus, Ketika fokus, tapi fokus. orang itu sopan, aku Fokus, pasti fokus, lebih John. Kita lebih sopan. Nggak usah menghargai, pakai ya. bahasa Arab, John. Itu saya hanya mengingatkan. Silakan, John. Silakan. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan. Ya. Jadi Allah menciptakan dua jalan kepada manusia. Allah menciptakan dua jalan kepada manusia. Satu, apakah Allah menciptakan kebaikan? Sepakat. Umat Islam pun sepakat. Apakah Allah juga mengizinkan suatu kejahatan? Sepakat. Allah juga mengizinkan dua-duanya ini diizinkan semuanya. Menciptakan kejahatan, betul, saya sepakat. Allah juga menciptakan kejahatan. Allah ketika iblis Berarti malaikat Allah yang sudah menciptakan sabar kejahatan. dulu, sabar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Allah menciptakan kejahatan, John? Allah bagaimana itu Tuhan kok menciptakan kejahatan? Berarti kalau ada pencurian ATM di BCA, Iya, berarti sabar itu adalah dulu, Allah. sabar dulu. Ah, Kenapa sih? ya, silakan. Yuk, Astagfirullahaladzim. jangan ngambek begitu, John. Enggak, Yuk, jangan lanjut. kau potong orang Oke, ngomong. silakan lanjut. Ya. Oke. Allah ini menciptakan dua jalan, baik dan buruk. Baik dan buruk tergantung manusia mau memilih jalan yang mana ini. Silakan kalau kau mau pilih jalan yang mana. Kalau kau ingin pilih jalan yang benar, ini petunjuknya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jika kau ingin tidak baik, ikutilah kemauan-kemauan setan. Silakan, diizinkan memang oleh Allah. Gitu, Berarti Timothy. menurut John, sumber segala kejahatan itu Allah, betul?
Diizinkan. Iblis memohon, ya Karena Allah, tadi qala Allah yang anzirni mengizinkan, ini. Allah yang menciptakan kejahatan. Dua jalan, tergantung manusia ini mau pilih jalan yang mana. Tujuan Allah Astagfirullahaladzim. menciptakan iblis apa tujuannya? Sebagai ujian kepada kita orang-orang yang beriman. Ya, Tujuannya itu. berarti sumbernya Allah. Pak Yunus, kendalikan dong Pak Yunus. Kayaknya si Timothy Waduh, udah Angon, bertanya. Aku mau Jangan, bertanya Angon. sedikit Kita diskusi. ya. Oke. Oke. Berarti Enggak, Aku kasihan Pak Yunus lah. Wah, Sabar santai, dulu ya. Angon. Jangan ngambek. Sabar. begitu. Oke, Timothy Aduh, sabar. Timothy sabar. Oke. Apakah Tuhanmu tidak menciptakan kejahatan? Berarti, Aku tanya dulu. John. Sabar dulu. Ya, aku kan Ya sudah udah jawab. sabar dari tadi. Anda nggak Sabar sabar. dulu. Berarti Kamu yang kalau nggak ada sabar, kamu nggak mau kejahatan- mendengarkan penjelasan orang. Aku nyerotos juga kalau Ya. kamu nggak sopan. Kamu Aku mau bertanya sedikit sama Coba, Timothy. coba. Yang Saya hanya menciptakan mengkonfirmasi kejahatan saja. di muka bumi ini, aku tanya, Tuhan itu maha baik? coba jawab aja dulu tadi. Tuhan pertanyaan. maha baik atau tidak? Aku tanya dulu. Iya, maha baik. Oke, maha baik. Bisa nggak Tuhan itu menciptakan kejahatan? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau tidak bisa menciptakan Ya. kejahatan, kenapa justru iblis dibiarkan begitu saja saat ini ya. oleh Tuhan? Jadi John Jawab. gini. Tadi Jawab. Anda mengatakan. Jawab. Ya, sebentar. Jawab, enggak mau Tadi aku. Jawab. iya. Kamu Jawab. boleh diam biar saya jawab. Jawab. Ya, boleh diam. Jawab. Jawab. Boleh diam. Jawab. Iya, kamu boleh diam biar saya jawab. Jawab, enggak mau aku. Jawab. Silakan jawab. Enggak, Jawab. enggak mau aku kata dia. Jadi Silakan jawab. bagaimana saya bisa menjawab? Anda nggak bisa diam. Jawab. Iya, biar saya jawab ya. Diam ya. Jangan ya, saya itu kamu belum lahir saya sudah belajar. Jadi gini teman-teman. Apakah Tuhan itu bisa melakukan kejahatan? Tidak. Kalau ada Tuhan seperti tadi dikatakan oleh John Beleng-Beleng ini, ya, John si amburadul ini mengatakan bahwa Allah menciptakan kejahatan sekaligus juga dia menciptakan kebaikan. Itu adalah Tuhan palsu. Oke, Tuhan palsu. Bertanya kepada Ya, itulah Timothy. dengarkan. Tuhan yang Aduh, benar menurut malah. Timothy seperti apa? Kutanya Jangan dulu. panas, John. Oke, Pak Yunus. Jangan panas. Pak Yunus, jangan Katanya saya aku mau nggak jawab. Pak Yunus, Pak Boleh Yunus. saya mau jawab? Pak Yunus. Waduh, Tuhan itu maha baik atau tidak, Pak Yunus? Boleh saya jawab? Iya. Oke, Tuhan maha baik. Bisa nggak oke, Tuhan ya. itu menciptakan kejahatan, Pak Yunus? Ya, oke, saya jawab ya. Jadi Aku teman-teman tanya, semua. bisa nggak Aduh, Tuhan itu malah menciptakan lari, kejahatan, Pak Yunus? Aduh, saya kamu diskusi jangan sama Pak Yunus. Bisa nggak saya. Tuhan itu menciptakan kejahatan? Siapa yang Tidak menciptakan bisa kejahatan Tuhan di muka menciptakan bumi ini? kejahatan. Karena Tuhan Siapa itu yang Maha menciptakan Pengasih. kejahatan di muka bumi ini, Pak Yunus? Waduh, malah lari kemana-mana. Saya Kalau sampai dalam jawab. Yohanes 10 ayat 10 Dengarkan. itu Dengarkan, John, dengarkan. Siapa? John, Aku tanya ya. dulu. Siapa? Dengarkan, biar saya jawab Siapa? pertanyaanmu. Oke, jadi gini Siapa? teman-teman semua. Sumber dari segala sumber kejahatan. Siapa? Aku dan tanya juga siapa yang ada- menciptakan kejahatan di muka bumi ini? Iblis, Silakan kalian iblis berdua lah jawab. yang menciptakan Iblis. kejahatan. Oke. Oke, Kalau saya memang terangkan. iblis Biar yang menciptakan terangkan. kejahatan di muka bumi ini, Iya, oke, biar berarti saya gugur, jelaskan. Kamu diam, ya. gugur Jadi teman-teman kemahabaikan semua yang itu. ada di bawah, Gugur itulah yang kemahabaikan Tuhan membedakan. itu. Diam dulu, Kenapa John. tidak Diam kamu. dibinasakan iblis ini? Diam dulu, Oleh- John. Kenapa Biar saya tidak jelaskan. dibinasakan iblis ini di muka bumi Iya, ini? bukan Allah Jawab. yang menciptakan, nggak seperti Allah itu. Nah, gini Kenapa teman-teman semua tidak di bawah. dibinasakan iblis ini oleh Tuhanmu? Iya, aduh malah ini lari kemana-mana. Biar saya jawab pertanyaan Kenapa? kamu. Jawab. Ya, saya jawab ya. Kamu diam ya. Jadi teman-teman semua di bawah ya. Tuhan yang benar, Selamat pagi, Allah Pak yang Yunus. benar, ya. Kalau Tuhan itu Bang dan Thomas Allah siapin yang ayat- benar, ayat aduh malah Babu lari TK kemana-mana terus kayak ini. anak TK Mau aja, dijawab tapi nggak mau dijawab gitu, ya. Dia bertanya gacor tapi nggak mau dijawab. Jadi Bapak Ibu semua gini. Oh, lo. Dari mana Tuhan jawabannya? sedang tahu. Dari dulu kayak gitu terus, Waduh, takut kali panas, kebongkar. teman. Itu loh. Dia bertanya tolong Takut kali kebongkar ajaran tapi kepalsuan. Ini jangan. dari dulu nggak ada rubah, nggak ada Karena berubahnya gitu. mereka nggak mampu Nggak berargumentasi naik-naik lah. teman-teman ya. Setiap saya berkomitmen soalnya ya kita Kayak akan mesin jahit attack bagaimana Tuhan menciptakan kejahatan itu adalah iblis. Itu Tuhan palsu itu bukan Tuhan yang benar ya. Itu teman-teman. Oke, nah saya Oke, lanjutkan. kalau ya. memang Tuhannya Jadi, Pak Yunus dan dengarkan Timothy dulu. itu maha baik, Aduh, kenapa malah. tidak dibinasakan iblis ini, Pak Yunus? Silakan. Dengarkan, iya boleh saya Jawab. jawab ya teman-teman Jawab. semua. Ya jadi udah marah dia. Ntar lagi tuh halal darah ini. Jawab.
Jawab. Boleh diskusi tajam, ya nggak boleh emosi, santai kawan, nggak usah marah-marah. Ntar lagi kau Sherlock lagi ya. Nanti kau saya kasih ini kamu ya, saya kan peternak babi ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah merancangkan Pak Yunus, hadirkan yang berpotensi yang Pak Yunus. kejahatan Serius, itu. saya agak kecewa dengan kayak Mau gini. dijawab. Bagaimana? Pak Itulah, Yunus, teman-teman, hadirkanlah yang kompeten kita ya Pak kasih- Yunus. Dengarkan Nggak boleh dulu. beginilah. Angon, kamu mau bertanya atau saya tanya? Saya menjelaskan. Saya Mau menjelaskan. bertanya? Ya udah, apa tujuan? Saya mau menjelaskan dia. Ya udah, jelaskan tujuan Allah Saya menjelaskan. menciptakan Baik. iblis. Coba Dengerin jelaskan. makanya dari tadi loh. Ya, Jangan coba. ganggu mulu. Baik. Jadi gini teman-teman. Ketika apa yang kita lihat hari ini ada dan kita rasakan, orang banyak yang ketika membunuh, jelas pembunuhan terjadi. Pemerkosaan, perjudian, pemabokan ada di depan mata. Itu terjadi. Bagaimana itu terjadi kemudian tanpa kendali dari para sang pemilik alam? Mustahil. Artinya Tuhan sangat tahu dengan apa yang terjadi. Iblis sampai sekarang ada. Mengganggu manusia untuk kemudian tidak taat patuh tunduk kepada manusia. Jelas adanya. Bagaimana ada konsep di keyakinan seseorang yang mungkin dari komunitas kekristenan mengatakan seakan-akan seolah-olah hanya surga saja yang ciptakan. Tidak. Tuhan juga yang menciptakan neraka. Ini berkorelasi bahwasanya Tuhan juga yang menghendaki ada Fokus kejahatan apa ini. tujuan Allah menciptakan iblis? Ini Aduh, sudah dari saya jelaskan. Timothy diam dulu, jangan Kalau cek Tuhan cek 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 menghendaki cek cek. adanya cuma Timothy baik cek cek saja. cek cek cek. Cukup Santai, Tuhan kawan. menciptakan Kalian- malaikat. Ya, santai. Apa tujuannya? Kalau saja hanya kebaikan saja maka malaikat udah cukup di alam ini. Justru manusia ini ada dua kemungkinan. Cenderung baik, cenderung benar, cenderung salah. John mengatakan, aku tunjukkan kepada dua jalan. Jalan mendaki lagi sukar, jalan yang mudah dan juga jalan yang benar-benar licin. Artinya apa? Anda, saya disuguhkan oleh realita. Ketika kita di meja makan, ada yang diharamkan, Anda cenderung ambil, berarti Anda sedang mengikuti jalan-jalan salah. Ketika kita di kamar berempat, perempuannya dua, kita berdua, kita lihat perempuan yang cantik, kita ngaceng. Artinya jelas di sini, ada yang kemudian mengeksekusi itu, kita sedang mengikuti jalan setan. Ada yang kemudian meninggalkan itu jalan kebenaran. Karena Tuhan melarang kita berbuat zina. Oke, cukup ya. Jadi teman-teman Kalau semua, toh demikian, berarti Udah cukup, sebentar belum cukup. selesai. Udah Kau ini kepanjangan, nggak kepanjangan. sabar. Jadi gini, kepanjangan, Angon. Artinya baik buruk adalah ketetapan Tuhan dan Tuhan tidak masuk di dalamnya. Oke, Kita ya, menolak teman-teman ada semua, ya, konsep cukup, ya. Tuhan Kita sudah paham, turun ya. dari surga. Kita menolak. Ya, oke, Bagaimana cukup. Tuhan turun dari surga? Cukup, Kalau ternyata surga itu diciptakan oleh Tuhan. Cukup dulu, Angon. Ya, kita gantian. Ya. Tidak akan saya sedang bicara, diam kau. Kepanjangan, kau kepanjang kali kau bicaranya. Karena kamu Nggak tidak ada bisa esensi ngerti dari tadi. Inilah bagaimana itulah, kesana kamu kemari. menolak Apa tujuan sesuatu tadi? yang hari ini mata Anda melihat itu. Kecenderungan Anda juga berbuat begitu. Bukankah sekarang ada komunitas yang mengenuhankan sesuatu yang bukan Tuhan? Bukankah itu kejahatan? Tuhan yang sempurna sejak dari awal dimaknai seakan-akan Tuhan merubah ketetapannya. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi di masa lampau sekarang terjadi di masa sekarang. Kaum Sadum di masa dulu ada, zaman sekarang. LGBT dulu ada, sekarang juga ada. Artinya apa? Inilah kehidupan itu. Kita ditantang oleh Allah, diuji oleh Allah untuk dengan kebaikan dan keburukan tadi. Cenderung kemana kita? Berbuat baik kita bisa. Mengaku satu-satunya Tuhan kita bisa. Tapi mengambil 2-3 Tuhan juga kita bisa. Mengambil yang haram kita bisa. Meninggalkan yang haram kita juga bisa. Sujud patuh tunduk kepada Tuhan bisa. Meninggalkan sujud patuh juga bisa. Berkurban kita bisa. Tidak berkurban juga kita bisa. Berpuasa melaksanakan perintah Tuhan bisa. Meninggalkan panjang, puasa juga kita bisa. Fokus, ya. Artinya betul bahwa kekuasaan Tuhan meliputi langit dan bumi. Gantian, Angon, gantian. Oke, ya, teman-teman semua, giliran saya sekarang. Belajar dengar. Oke, udah kepanjangan, ya. Jadi teman-teman semua, di dalam teologi Islam, orang seperti Angon dan juga adalah si John ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis. Nah, saudara tahu, ya, semua pemberontakan, percideraan, dan kekacauan dan segala kejahatan sumbernya adalah iblis. Sementara iblis diciptakan oleh Allah, berarti sumber kejahatan adalah Allah. Ini kan tidak benar teologi seperti ini.
Kalau Tuhan menciptakan kejahatan, menciptakan sekaligus juga adalah iblis, berarti sumber segala kejahatan adalah iblis. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak pernah merencanakan, merancangkan kejahatan. Makanya dikatakan di dalam Injil Matius, dikatakan dalam Injil juga Yohanes, bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Karena dusta saja dan penipuan dan juga adalah perpecahan dan kejahatan sumbernya dari iblis. Saudara anak-anak Tuhan yang ada di bawah, Anda tinggal memilih. Anda pilih Tuhannya si John atau Anda pilih Tuhan yang ada di Alkitab namanya Yesus Kristus. Oke. Rencana rancangan. Jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Aku mau bertanya. Udah nggak panjang-panjang, dikit lagi, santai. Oke, Ya. oke. Jadi Tuhan yang benar, Allah yang benar adalah Tuhan dan Allah yang merencanakan, merancangkan semua damai sejahtera, sukacita dan baik adanya. Rencana rancangan Tuhan yang benar loh, kecuali Tuhan palsu ya. Tidak pernah kecelakaan atau kejahatan. Sumber dari segala sumber kejahatan adalah iblis. Ya. Oke. Tuhan Oke, Yesus. sudah. Saya Gitu, sudah ya, nyantol. teman-teman. Oke. Santai, John. Sudah, Ya. jangan berkorban. Oke, Di ya. sini bukan Lanjut, gereja. John. Sudah, diem. Oke, silakan. Oke, Nggak biar usah saya ngomong. kepanasan kamu, John. Santai. Iya, udah kau mute. Kau ngomong saya mute. Ya. Oke, Sudah. silakan, John. Oke. Jika memang kau mengklaim Tuhan itu maha baik, tidak bisa menciptakan kejahatan, tidak bisa menciptakan suatu kejahatan, kenapa justru Tuhanmu membiarkan kejahatan di muka bumi ini merajalela? Kenapa justru sampai detik ini ada orang pemerkosaan, ada orang pembunuhan? Bukankah itu dibisiki oleh iblis? Kenapa justru puncaknya ini, kenapa tidak dibinasakan iblis ini oleh Tuhanmu? Kalau memang Tuhanmu itu maha baik, binasakan ini. Iblis ini binasakan sekalian. Tidak ada kerusakan di muka Karena bumi ini. Tidak ada Tuhannya kejahatan-kejahatan di muka bersekongkol bumi dengan ini. iblis. Pemerkosaan, pencurian. Tidak ada. Kenapa tidak dibinasakan iblis ini? Kan puncak titik kejahatannya adalah iblis. Yang membisiki manusia ini adalah iblis. Kalau memang Tuhanmu maha baik kepada manusia, kenapa tidak dibinasakan iblis ini? Saya jawab ya, John. Oke, teman-teman ini. Teman-teman Islam bertiga kalian, bertanya saja saya. Ya, kami semua Pak Yunus ahlul kitab. Ya, saya tidak akan bertanya, Anda bertanya tentang kekristenan. Oke, saya jawab, John, ya. Bapak Ibu semua, ya, umat-umat Islam yang kebanyakan di bawah, dengar baik ini. Pemberontakan dan kejahatan di bumi itu datangnya dari iblis. Tapi kenapa bisa terjadi? Ini pertanyaan bagus ini dari si John. Nah, Bapak Ibu semua, ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan sudah ingatin loh. Jangan kau makan buah itu, Adam dan Hawa. Ketika engkau makan, pasti engkau mati. Saya ulangi sekali lagi. Jangan kau makan. Sudah Tuhan ingatkan itu. Sama seperti 10 hukum Taurat Musa. Jangan berzina. Mana jangan jawabanmu bercabut. saat Dengarkan ini? dulu. Kenapa kerusakan di muka bumi ini merajalela, pemerkosaan di mana-mana? Mana John, jawabanmu? Mana John, jawabanmu? akan kesana jawabannya. Mana jawabanmu? Tuhanmu maha Dengarkan, jahat kalau akan begitu. kesana. Tuhanmu Orang maha Islam jahat, itu saya nggak bisa, klaim. teman-teman. Tuhanmu maha jahat. Mana Semua jawabanmu? saya akan jawab pertanyaan kamu asal kamu duduk diam punya adab. Mana untuk jawabanmu? mendengarkan. Oke, saya jawab. Ya, saya Jawab. akan compile. Nggak usah ke saya Adam. buat- Aku nggak Dengar, bicara aduh. Adam. Nggak ada aku bicara Adam. John, saya akan compile padat. Tapi saya buka statement dari dulu, Nggak nanti usah di ke Adam. Nggak konklusinya. usah. Nggak peduli Oh, Adam. Saya nggak bicara tentang bukan Adam. kamu yang mengatur saya, ya. Aku nggak Oke, peduli teman-teman. masalah Adam. Nggak Ya, peduli. oke, Aku nggak teman-teman bicara semua, Adam. saya akan jawab, ya. Tetapi kenapa Adam mengambil pohon kehidupan itu? Aku nggak Jadi, bicara Adam dari tadi. Aku dengarkan nggak bicara dulu. Adam. Iya, Aku nggak bicara dengarkan. Adam. Nanti akan Justru kesana, kenapa dengarkan. Tuhanmu membiarkan Jangan kerusakan di kepanasan, muka John. bumi ini? Jangan marah-marah. Kenapa tidak dibinasakan ini? Tolong, John. Jin Korinnya tinggalkan di bawah. Jangan masuk ke ruang diskusi. Kalau Jin Korin, tolong digembok di bawah. Ya, jangan Jawab masuk aja, ke ruang room. singkat padat. Oke, Bapak Ibu semua, ya. Jadi manusia itu dikasih freedom, kebebasan, kehendak bebas. Buktinya apa? Ketika Tuhan menyampaikan ke Adam itu, apakah Adam patuh tunduk dan taat kepada Tuhan? Tidak.
Host, besarkan layar saya, host. Di hati manusia, dengarkan, ini saya ahlul kitab, kultum 7 menit dari Timothy Lewis buat saudara-saudara Islam. Oke, ya, dengarkan baik. Jadi, di dalam setiap hati orang manusia, baik Anda ateis, John, bacakan ini, John, nanti, John. dengarkan dulu. Dia tabok nanti Islam sama ini nggak ada kita sendiri, adab. ya, saya Saya ini. akan jawab pertanyaanmu. Ya, dengarkan. Ya, Anda bertanya saja. Saya tidak akan bertanya. Ya, nanti pasti kamu linglung dan berak darah. Nah, di dalam setiap hati manusia, baik Anda yang ateis, yang Konghucu, Buddha, Islam, Kristen, apapun agamamu, bahkan Anda penghujat Tuhan, di dalam hati setiap manusia dikasih kehendak bebas untuk memilih. Jadi ketika Nggak ada misalnya jawaban, ada Pak kejahatan Yunus. di bumi, Izin saya bicara, Pak Yunus. apakah Nggak ada itu dari jawaban dari Tuhan? tadi. Tidak. Ya. Tetapi di dalam hatimu kenapa dikasih iblisnya tak kehendak bebas untuk memilih melakukan yang baik dan melakukan yang jahat. Jadi Andalah yang melakukan kejahatan, bukan sumbernya dari Tuhan. Baik. Tetapi manusia dikasih kehendak bebas untuk Pak Yunus, melakukan mungkin Pak perbuatan Yunus yang baik, berhak yang untuk menjawab mulia, ini, Pak Yunus. dan yang jahat Pak Yunus, di mata Tuhan. Anda harus mungkin pahami berhak Pak Yunus itu ada mengomentari di ini. dalam Saya Alkitab untuk Pak kita. Yunus saja, Pak Yunus. Ya. Oke, teman-teman semua. Di bawah ya. ada banyak silakan orang, Pak kalian Yunus, yang bertanya. melihat. Pertanyaan Ya. yang kedua, silakan. Sebentar. Untuk ini untuk Pak Yunus. Pak Yunus, mungkin Pak Untuk Yunus yang bertanggung jawab aja. terhadap narasi Pertanyaan kedua, Pak silakan Timothy. bertanya. Enggak usah ke Pak Yunus. Tadi dia itu mengatakan bahwa pendeta tidak ada itu, kejahatan bukan tanpa izin apologet. dari Tuhan. Dia itu melayani Saya Tuhan. sedang bertanya. Ya. Sebentar, ya, baik. Pertanyaan yang kedua, silakan. Ada tertulis di kitab Anda, nggak tahu ini mesti dibuang, gimana saya buang aja nih, ngapain Nggak gitu apa-apa, kan, baca tanya yang aja, kayak gini. tanya. Nggak Yang usah, Pak. menjadikan Santai, terang, santai. Oke. yang tertulis di mana? menjadikan terang, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang Ya. menjadikan nasib bujur, menjadikan nasib malang adalah Tuhan yang membuat semua ini. Oke, apa mau bertanya? Ya saya berapa? dengar bersebut dulu, belum Alkitab selesai saya. ini. Gimana Oke. sih? Kenapa kamu nggak buang ayat ini? Ya, silakan. Ya udah, Anda tanya aja. Maka saya tanya. katakan ke Pak Yunus, Pak Yunus Nggak harus usah ke bertanggung Pak jawab Yunus, ke dengan saya narasi ini. aja. Beliau tuh gembala itu. Ketika ada, ya kamu nggak bisa ngejawab dari tadi, perjanjian nggak terjawab itu. Apa yang nggak dijawab? Ini yang Apa tertulis pertanyaanmu? di Bisa kitab jawab. Anda. Apa pertanyaan? Pak Yunus, perhatikan. nggak Apakah usah. ayat ini akan kita buang bareng-bareng sehingga seakan-akan Tuhan tidak membuat semua ini? Ya, gelap, terang, baik, buruk, tentu di dalamnya segitu dong. Nasib di mana? malang, nasib Yesaya berapa bujur, itu? bahagia, sengsara, susah, itu ketetapan dari Tuhan menurut Iya, kitab Anda. Yesaya Ini berapa? sejalan Yesaya dengan berapa? Quran kami. Yesaya Dengerin berapa? dulu. Ini di layar, makanya kalau diskusi itu Iya, ikuti. saya berapa? Itu layarmu tuh Ini belum. di layar, ya Allah. Ya Allah. Yesaya Ini berapa? di layar. Yesaya 45. Yesaya 46 ayat 7. Yesaya 45 ayat 7. Nah, Santai Pak Yunus kawan. emang Santai. orang Nggak baik, usah Pak Yunus bisa marah-marah. membaca, Pak Yunus. Oke, ya Yesaya 46. Enggak usah Di tertawa-tertawa. ayat ini, Yesaya teman-teman. 45 ayat Oke. 7. Ya, Iya. maaf. Di ayat Beneran. ini saya nggak tahu. Ya. Bagaimana ada tertulis ayat ini sementara iman Ya, udah, nggak apa-apa. dari Timothy tidak mengatakan demikian. Oke, Saya nggak mau, apa lagi? semoga Pak Yunus juga bisa bertanggung jawab ya. Udah dengan belum? apa yang tertulis. Yesaya Kalau ternyata ayat ini katanya kita buang ayat saja. yang ke-7. Oke. Ya. 45, maaf Pak, 45 ayat 7. ayat yang ke-7. Oke, itu adalah Iya. Tuhan memanggil Kores Siap-siap ya sebagai jungkir alatnya. balik teman-teman. Oke, Kita judulnya. nonton bagaimana jungkir baliknya. Ya, oke. Lanjut. Oke, ya. Oke, teman-teman semua, ya saya baca ya. Di dalam ya 45 ya Yesaya ya, di dalam pasal 45 ayat yang ke-7 ya. Akulah Tuhan dan tidak ada lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan membuat semuanya itu. Nah, teman-teman semua, saudara tahu ya, ayat ini adalah sumber dari segala sumber kegelapan. Ya, ini gelap yang dimaksud ini adalah, sebentar kawan, santai biar kita jawab. Ini kita semua itu ahlu. Ini Dengarkan. pasti jungkir balik ini. Kamu Bagaimana boleh caranya diam. agar itu Presiden. dihianati kan? Ya saya menghormatin Diam, aja. dengar dulu. Cuma saya ini Pak Yunus saja yang Kamu menjawab, boleh Pak Yunus. mendengar. Kamu boleh mendengar enggak? Ya. Lanjut. Ya, kita semua orang Kristen itu ahlul kitab. Ya, pertanyaan kamu itu pertanyaan receh. Boleh kita jawab itu. Ya, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Gelap yang dimaksud di sana itu adalah sebelum segala cakrawala. Itu di dalam Kejadian pasal yang pertama.
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Raja Timothy Ya, ini. waduh, malah ini Islam ini mau dijawab tapi kepanasan, tapi bertanya gacor. Bagaimana jawaban bisa Dengarkan ini, saya direvisi? Jawaban tadi dari Anda mengatakan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan. Dengarkan Di ini, ayat biar saya jawab, ini, perlu teman-teman saya balik semua. lagi. Aduh, Di ayat ini malah sangat ini, teman-teman jelas semua. transparansi bahwa Dengarkan, semua ini kehendak dari baik. Tuhan. Kamu duduk diam saja. Bagaimana bertanya ada saja. narasi yang dikemas sedemikian rupa. Ya. Dengarkan Bagaimana baik. ada narasi kamu dari duduk Timothy diam. yang katanya mau bertanya, seakan-akan tapi nggak mau bahwa dijawab. apa yang tertulis Gimana tidak lagi ini? diindahkan. Kamu bertanya, ya udah kita adu tongol Kenapa aja lah. ada Ya, coba. suatu Adu tongol komunitas aja. yang meyakini bahwa mereka gimana Allah berkitab menciptakan suci, coba iblis. sementara Adu tongol aja, penciptaan udahlah, kalau kitab begitulah. suci, Kalau cuma adu apa tongol mah yang kita juga adu tertulis di tongol lah. kitab Kalau suci begitu. tidaklah Anda bertanya nggak mau diindahkan. dijawab. Ketika Dia dijawab Anda kaget nyerocos. dengan apa nggak yang boleh diam. tertera di kitab Bagaimana ini, sucinya. teman-teman semua, coba. Dia Anda tidak siap bertanya apa yang tapi ada di nggak kitab mau dijawab. sucinya. Tetapi ketika dijawab Di kitab Anda suci langsung dikatakan kepanasan. sangat jelas. Seharusnya Anda bertanya Di kitab baru sucinya Anda diam dan dijelaskan kita begitu bisa jauh. jawab, teman-teman Aku semua. Ya? nasib malang, Harus diam.